Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau ngebaca aturan kenaikan jabatan dosen itu kadang bikin sakit kepala? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah aturan yang lagi hangat-hangatnya dibahas di ruang dosen seluruh Indonesia, yaitu Kepmendikti-Saintek nomor 39. Gak perlu pusing mikirin bahasa birokrasi yang kaku, karena di sesi bedah aturan kita kali ini, kita bakal bongkar semua kompleksitasnya bareng-bareng. Kalau ditanya, apa sih satu hal yang paling sering jadi pikiran para akademisi sekarang? Pasti pertanyaannya, sebenarnya seberapa banyak sih karya penelitian yang benar-benar kita butuhin buat bisa naik jabatan? Mari kita jujur-jujuran aja, ngitung angka kredit atau AK itu kadang rasanya udah kayak ngerjain ujian matematika tingkat dewa kan? Anda punya target angka, komponennya banyak banget, dan aturannya baru aja diganti. Tapi tenang dulu, karena hari ini kita udah siapin formula suksesnya khusus buat Anda. Oke, mari kita petakan rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari melihat gimana sih paradigma aturan baru ini, terus masuk ke proporsi minimum AK-nya, syarat tiap jenjang, gimana bagi-bagi bobot penulis, sampai nanti di akhir kita bakal coba bikin simulasi hitung-hitungannya langsung. Yuk, kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama. Ada pergeseran paradigma yang benar-benar fundamental di aturan baru karir dosen ini. Inti dari dokumen ini tuh ngasih pesan yang sangat jelas. Peran Anda sebagai dosen nggak bisa lagi cuma dilihat dari sekedar daftar centang administrasi atau gelar kinerja sangat baik di atas kertas. Kenaikan jabatan sekarang tuh benar-benar mengakar kuat pada produktivitas nyata Anda. Seberapa besar kualitas karya akademik dan kontribusi Anda di Tridharma perguruan tinggi, itu yang dinilai. Dan titik beratnya sangat-sangat signifikan pada luaran penelitian Anda. Ini sebenarnya adalah langkah besar buat dorong kualitas pendidikan tinggi kita supaya bisa bersaing di level dunia. Lanjut ke bagian kedua. Dan ini dia inti pembahasan kita yang paling krusial, proporsi minimum angka kredit untuk penelitian. Nah, kalau Anda buka dokumen aslinya, persis di halaman 28-30, ada satu konsep yang wajib banget dipahami, yaitu kekurangan AK atau the gap. Ketentuan proporsi angka kredit penelitian menegaskan kalau persentase minimum itu hanya dihitung dari selisih poin yang Anda butuhkan untuk naik ke jenjang berikutnya. Sekali lagi, dihitung dari selisihnya ya, bukan dari total poin keseluruhan yang udah Anda kumpulkan selama ini. Ini benar-benar memisahkan poin tabungan lama Anda dengan kewajiban riset yang baru. Terus di bagian ketiga ini, mari kita lihat gimana syarat persentase ini berubah-ubah di tiap jenjangnya. Coba bayangkan rute pendakian karir Anda. Kalau Anda mau naik dari asisten ahli menuju lektor, Anda wajib ngisi minimal 35% dari kekurangan AK Anda murni dengan karya penelitian. Mau naik lagi, dari lektor ke lektor kepala, tantangannya naik jadi 40%. Dan untuk lompatan pamungkas buat yang ngejar gelar profesor, Anda harus siap mendedikasikan minimal 45% dari kekurangan AK secara eksklusif hanya untuk penelitian. Kesimpulannya sederhana, makin tinggi gelar yang Anda tuju, makin besar juga porsi pembuktian akademis yang diminta. Sekarang di bagian keempat, kita bahas persoalan yang sering banget jadi perdebatan. Gimana sih aturan main soal bobot peran penulis? Aturan yang baru ini benar-benar narik garis yang super tegas. Kalau Anda berani ambil inisiatif, kerja keras jadi penulis pertama sekaligus penulis korespondensi, Anda bakal ngamanin porsi yang paling besar, yaitu 60% dari total angka kredit publikasi tersebut. Terus sisanya yang 40% kemana? Itu bakal dibagi rata ke para penulis anggota. Aturan ini dirancang jelas banget buat ngasih apresiasi ke kepemimpinan dalam riset. Jadi kalau Anda yang jadi motor penggeraknya, imbal hasil poin yang Anda dapat juga jauh lebih dominan. Biar nggak cuma ngebayangin teori, di bagian kelima ini yuk kita langsung bedah pakai simulasi perhitungan real menuju gelar profesor. Mari kita ciptakan satu kandidat fiktif sebagai contoh. Anggaplah dia saat ini menjabat lektor kepala dengan modal awal AK 400. Target utamanya tentu saja jadi profesor dengan syarat AK 850. Berarti kandidat kita ini punya kekurangan AK atau gap sebanyak 450 poin. Ingat aturan persentase yang baru aja kita bahas? Betul banget, buat bisa tembus ke profesor, minimal 45% dari 450 poin kekurangannya ini yang jadi target murninya harus dipenuhi lewat capaian penelitian. Nah ceritanya, ini dia portofolio keren yang udah berhasil dibangun sama kandidat kita. Ada satu buku referensi sebagai penulis pertama, 2 artikel proceeding internasional sebagai penulis pertama, dan 1 paten sebagai inventor utama. Selain itu, dia juga rajin kolaborasi, terbukti dari 3 artikel jurnal Q2 di mana dia jadi koautor, plus dia juga jadi ketua buat 2 hibah penelitian nasional.
Kelihatan meyakinkan banget kan? Tapi tunggu dulu, mari kita uji ke dalam hitung-hitungan pastinya. Kita coba konversi semua jerih payahnya tadi pakai aturan pembagian 60-40. Buku referensi yang nilai maksimalnya 40 AK, kita kali bobot 60%, dapatlah 24 AK. Logika yang sama kita pakai buat ngitung proceeding dan paten. Buat jurnal Q2, karena dia statusnya anggota dari 3 penulis, dia dapat hak 40% yang dibagi 3 dulu. Baru deh dikali jumlah terbitannya. Kalau semua komponen penelitiannya dihitung dan diakumulasikan, termasuk poin dari hibah tadi, total angka kredit penelitian murni yang berhasil dikumpulkan kandidat kita ini mencapai angka tepat di 210,7 AK. Dan tibalah kita di momen penentuannya. Kita ambil total capaian penelitian 210,7 AK tadi, lalu kita bagi dengan kekurangan poin yang dia butuhkan, yaitu 450 AK. Hasil akhirnya keluar di angka 46,82%. Luar biasa, angka ini dengan mulus berhasil ngelewatin ambang batas minimum 45% yang disyaratkan aturan. Artinya apa? Secara matematis, kandidat kita ini udah sukses menaklukkan rintangan riset buat melenggang ke gelar profesor. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya promosi jabatan akademik itu jauh lebih dari sekedar main kumpul-kumpulan angka. Aturan ini kembali ngingetin kita kalau ini adalah wujud pengakuan sesungguhnya atas integritas, dedikasi, dan tanggung jawab Anda memajukan pendidikan. Nah, pertanyaan besarnya buat Anda sekarang, apakah strategi publikasi Anda saat ini udah benar-benar selaras sama tuntutan baru ini? Atau jangan-jangan ini adalah momen yang tepat buat merondak ulang peta jalan karir Anda? Silakan direnungkan, terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah aturan kita kali ini dan selamat merancang karya hebat Anda selanjutnya.